Saya adalah Irfan Kurniawan. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Berikut ini adalah ulasan tentang rangkuman modul 3, 1 guru penggerak, memimpin dengan hikmah terlengkap. Bagi para guru penggerak, pengambilan keputusan tidak lagi sekedar memilih opsi terbaik, melainkan sebuah proses penuh nilai dan kebijaksanaan. Modul 3, 1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, mengajak kita menyelami kaidah-kaidah tersebut, memperlengkapi diri untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi dan membawa kemajuan bagi pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya berada di sekolah SD Negeri 2 Babak Tulung, ya, di desa Babak Tulung. Ini saya silaturahmi ke sini menemui Bapak Kepala Sekolah. Di samping saya Bapak Diran selaku Kepala sekolah sini, dan nantinya saya akan berwawancara atau bertanya kepada beliau, dan nantinya sebagai juga narasumber saya, dan nanti bisa menjadi pencerah bagi saya untuk melaksanakan kegiatan program guru penggerak ini di modul 3.1 ini. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Diran. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Diran? Alhamdulillah. Mas Irfan baik. Dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya kesini saya silaturahim, kemudian meminta maaf sudah mengganggu waktunya sebentar. Terus juga berterima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya dan mau membantu saya untuk memberi pencerahan dalam modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin belajar, gitu Pak, temanya seperti itu. Nanti saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak, nanti Bapak bisa bercerita pengalamannya kepada saya nanti, sehingga menjadi motivasi untuk saya atau motivasi, sehingga nanti ke depan insya Allah saya akan bisa seperti beliau. Seperti itu. Sudah siap Pak Diran? Insya Allah. Oke, langsung saja ke topik pertama. Pertanyaan pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Mas Irfan hari ini mau berkunjung atau berenjang sana ke SD saya. Ini dapat kita SD Babak Tulung. Baik, kita jawab pertanyaan yang untuk mengidentifikasi kasus-kasus, ya, baik kasus bujukan moral ataupun kasus bujukan etika, ya. Etika. Saya selaku kepala sekolah bersama juga stakeholder yang ada di sekolah kita, tenaga pendidikan ini kita libatkan untuk mengambil keputusan itu supaya dalam mengidentifikasi kasus itu bisa lebih tepat. Karena apapun posisi kita atau jabatan saya, mestinya anak buah atau staf yang lain tenaga pendidikan harus kita libatkan. Di antara mengidentifikasi kasus tadi, memang kebanyakan dikelompokkan atau ditentukan menjadi 2 kelompok tadi. Tapi dalam penanganannya mengidentifikasi tetap saya tidak seorang. Walaupun kita juga mempersiapkan ini pertimbangan pendapat kawan-kawan. Ini cara agar kesalahan itu bisa diminimalisir, kecil. Masuk akal sekali Pak. Sangat bagus ternyata cara beliau memimpin. Sekarang pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian? Seperti apa? Kalau kemudian kasus itu terjadi yang bobotnya seimbang, maka memang keputusan itu ya agak
apa namanya Agak butuh dilema. pertimbangan Pertimbangan yang jeli karena keputusan yang akan kita ambil nantinya juga sangat berpengaruh dalam kasus yang kita tangani. Apalagi kasusnya seperti itu seimbang seperti itu. seimbang Jadi sama pentingnya. bobotnya seimbang. Maka dua kepentingan ini pengambilannya sangat berbeda. Satu, saya berdasarkan tentu peraturan-peraturan yang ada, ya. Dan yang kedua adalah melihat atau melihat latar belakang SD kita atau masalah kita yang itu kaitannya dengan sekolah yang kita pimpin, sekolah kita hadapi. Maka dengan demikian berarti semua stakeholder pun harus juga dilibatkan sama-sama tadi. Mungkin wali murid terutama dan ketua komite juga ini harus kita libatkan. Pendapat-pendapat orang-orang itu kita dengarkan, kita saring, setelah itu kita olah karena kita seorang akademisi, seorang yang berpendidikan, maka kalau kita olah juga harus diarahkan ke teori pendidikan. Dalam arti ini ada kita harus mengingat daya, cipta, karsa, dan rasa. Ketiga itu kita supaya keputusan itu seimbang. Artinya kalau cipta kita kecerdasannya itu diutamakan, sedangkan rasanya tidak kita hiraukan, maka terjadi egois. Keputusan akan terjadi menyakitkan sebelah karena dia berdasarkan otaknya saja, sedangkan rasa tinggal rasanya nih, perasaan orang ini toleransinya tidak dihiraukan, maka keputusan itu akan cenderung pada diri kita. Maka itu sangat biasa. Yang terakhir adalah dengan karsa ini keinginan kita, jangan sesuai keinginan kita. Kita lihat apa yang ditampilkan atau yang timbul dari masalah itu. Kita ini memang sangat seorang pimpinan seperti walaupun tingkat rendah katakan hanya pimpinan sekolah dasar, bukan SLTP, SLTA, SMK, itu juga sangat berpengaruh dalam Sangat itu Pak ya. mengambil keputusan ini. Itu sangat penting banget loh Pak. Jadi tapi ujung-ujungnya ya harus utamakan keluarga supaya tetap kondusif. Tapi keputusan juga tidak asal. Dasar. Seperti itu Mas Pakati. Dengan nanti bisa menyimpulkan ya. Untuk sekarang soal nomor 3 Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan? Keputusan ini selalu berkaitan ya, dari atas soal nomor 1, Iya. nomor 2, nomor 3 Tentang keputusan Bapak ya. Jadi ini memang Langkah-langkahnya. langkah pertama kalau untuk kita harus mengidentifikasi masalah itu, mengidentifikasi kasus yang tampil tadi. Nah, apa jenis kasusnya apa ini? Nah, masalahnya kita apa gitu Pak ya. identifikasi. Terus kalau begini, bagaimana solusinya? Lalu kita harus kita kelompokkan dulu, generalisasi ya kata orang-orang yang agak lebih cerdas gitu. Jadi kita lihat kasusnya, terus bobotnya seperti apa, atau bertentangan satu sama lain atau tidak kasus. Jadi kita jadikan acuan untuk supaya dalam pengambilan keputusan itu tidak menyimpang dari kasus ya, sesuai kasus yang terarah gitu ya. Jangan apa yang ditanya apa pula kesimpulannya. Ya masuk akal lagi ya. Jadi kita patutlah berpikir dengan jernih, tapi jangan asal jernih, walaupun santai tapi masalah diselesaikan. Begitu Mas. Oke, sekarang soal nomor 4 Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus Jilima? Hal apa Dan saja? memang dalam mengambil keputusan itu memang harus
kalau bisa lebih cepat, lebih cepat efektif selesai. Oh, iya. Namun Cepat memang baik. untuk membuat putusan efektif perlu langkah-langkah yang direncanakan itu sistematis ya. Jadi paling tidak kita mempelajari kasusnya juga, kemudian sesuai fakta-fakta yang ditampilkan dalam kasus itu apa faktanya. Maka kalau kasusnya seperti ini, faktanya seperti ini, maka kesimpulannya diarahkan sesuai fakta dan itu jelas kan. Jadi maka kesimpulan jangan menyimpang. Yang ada fakta kita simpulkan. Seperti kasus-kasus yang terjadi kalau di kepolisian, seperti kasus-kasus itu kan fakta ini perlu dicari. Perlu, ya, Maka kadang-kadang fakta. ada di dalam kasus itu ada tim pencari fakta untuk mengungkap yang sebenarnya. Maka kita untuk mengambil fakta-fakta ini harus kita dalami dulu, kita cari dulu. Jadi supaya nantinya jangan keputusan itu setelah didil hasilnya tidak sesuai Dengan yang diinginkan. sesuai dengan itu seperti masalah, tidak sesuai dengan masalah untuk fakta itu. Sekarang gini Pak, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa? Nomor 5. Iya. Tantangannya ya kebanyakan ya. Kalau karena ini sebutnya di dunia sekolahan ya, bukan sekolah dasar. Kebanyakan kalau SD itu di lingkungan yang geografisnya berbeda-beda, terus kemudian SDM-nya orang tua wali murid juga berbeda-beda. Beda juga kalau di lingkungan perkotaan. Nah, kita juga menyesuaikan SDM. Kondisi Pak, Ya, kondisi jadi alam. jangan terlalu karena kita menggunakan pemikiran yang berlebihan terlalu tinggi sementara masyarakat tidak menyambung dengan Iya. maka kita ya sambil begitulah, ibarat kita masuk kandang ayam bisa potong pandu, Iya. masuk kandang kambing mengambil, Seperti itu Pak sapi ya. menguak bisa. Kita Bisa sesuaikan lingkungan ya, bisa beradaptasi gitu ya Pak ya. di sekolah kita atau di sekitar lingkungan di mana kita menemukan kasus itu yang memang kasus itu biasanya ya berkaitan dengan lingkungan sekitar sini yang kita jadikan pegangan. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Memang begini Mas, segala sesuatu itu kalau diprogram atau direncanakan beda dengan sesuatu yang asal-asalan tanpa diprogram, tanpa di planning. Maka walaupun masalah ini sebenarnya tidak ada orang memprogram merencanakan masalah besok timbul masalah apa, tapi cara menangani masalah itu kan juga harus ditata, direncanakan. Kalau kasusnya seperti ini kok ringan, kita selesaikan dari ini, selesai dengan kawan-kawan. Oh ini kasus ini ya sebenarnya ya tidak pelik lah, tidak terlalu sulit. Maka kita ambil keputusan dari itu selesai. Tapi kalau seandainya kasus itu berkaitan agak rumit dan mungkin berkaitannya dengan segi hukum juga ada ya, dan kita bukan ahlinya hukum untuk mengantisipasi supaya masyarakat tadi tidak menimbulkan bahwa kita selaku kepala sekolah ini berat sebelah, maka tata kala itu atau planning untuk menyelesaikan masalah itu ada. Saya selesaikan di luar dari ini. Jadi tidak harus hari ini. Tapi udah Karena terjadwal, kasusnya Pak. lihat kasusnya Pak. Jadi saya bukan terus dijaga. Ini kasusnya saya suka ini efeknya nanti. Ini ada tata kalanya Mas Irfan. Jadi ada program, cara urutan untuk menyelesaikan masalah. Dilihat tingkat kesulitan kasusnya, masalah. Sekarang soal nomor 7. Adakah seorang
atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ketika dalam mengambil keputusan? Ada. Semuanya dalam keputusan apa saja. Iya. Baik keputusan itu di tingkat desa, Iya. atau mungkin di tingkat sekolah, ataupun di tingkat RT atau RW, ataupun di tingkat organisasi yang misalnya Mas Irfan tangan, Iya. organisasi kepemudaan, talang-talang atau apa, itu mesti adalah sebagai kita mempunyai, kalau orang anak-anak bilang soulmate, Iya, atau teman partner, dekat, teman kerja. Iya. atau orang-orang yang kita jadikan rujukan, atau sebagai orang yang kita anggap lebih mumpuni, walaupun nanti dealnya di kita, kalau Iya. di kita yang memimpin, tapi paling tidak kita ada bantuan. Kalau mau berjalan ke utara dibelokkan atau kita ragu-ragu tersesat, jadi tidak, karena ada orang. Jadi ini ada di sekolah kita biasanya ya, kalau kita ya konsultasi yang pertama ya ini biasanya memang kebanyakan di mana-mana orang-orang yang SDM-nya mumpuni lah, dianggap dianggap ya, tahu akan tahu. situasi lingkungan sekolah, dan dia juga sebagai tokoh bisa mengayomi. Nanti pendapatnya kita ambil. Yang kedua, mungkin kalau ada rekan-rekan kita yang sudah lulus CGP ataupun mungkin baru proses, tapi dia sudah lihatnya karena banyak tahu, banyak pengalaman, banyak yang tahu di SDM, kita libatkan. Jadi ini merupakan memudahkan kita. Kita hanya mendengar pendapatnya, kita rangkum aja, kita jadikan keputusan. Iya. Nah, kita ya berpikir, tapi ya tidak terlalu. Jadi tidak semangat kan gitu. Tapi masalah Selesai. Iya, Gitu. iya. Yang penting Selesai. endingnya Enjoy dan sedap saja. Ini seperti itu. Jadi keputusan, walaupun begitu kadang-kadang namanya manusia masih Masuk akal lah ya. iya. Jadi sekali-sekali kita sudah berhati-hati, tapi untuk memenuhi kehendak hati orang yang berlawanan, orang yang berbeda pendapat, misalnya ada dua orang, untuk memenuhi harapan dua orang ini selalu tidak bisa sesuai harapan kita, karena tidak bisa 100% kita penuhi. Iya. Karena dua orang, ada dua, maka kita 50-50 sudah bagus. Sudah saling ada kesimpulan Keseimbangan lah. Tapi manusia tidak bisa mengambil keputusan secara sempurna, karena sempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa 70%, kamu punya saya rasa bagus menurut saya ya, tapi lain orang mungkin bisa 90, ya itu lebih baik malah kan. Ini karena kasus-kasus seperti ini di sekolah ini mungkin nanti Mas Ivan akan selalu menghadapi. Kalau nanti seorang terjun setelah lulus ini, Iya. mungkin jadi pimpinan, karena CGP arahnya kan kepala sekolah. Ya. Di samping jiwa kepemimpinan harus ada, SDM kita itu Menonjol. harus dipersiapkan untuk mengantisipasi lingkungan yang mana dalam menghadapi masyarakat perdebatan itu pasti ada. Wah, sangat luar biasa sekali. Saya Cukup menarik. Ini Teori. ada satu lagi pertanyaan Pak terakhir. masih ada lagi. Satu. Dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman jenengan ketika di sekolah ini, Pak? Sebenarnya ya, segala sesuatu tidak harus setelah ada kasus. Iya. Pokoknya kita hidup baru setelah kita dewasa. Anak-anak masalahnya anak-anak kecil. Setelah kita dewasa itu hampir tiap hari itu masalah, cuma tingkatannya beda-beda. Masalah ini lepas, masalah ini masalah selalu ada, apalagi kita berhadapan dengan peserta didik yang seperti ini. Maka harus besar berarti karakternya anak-anak itu. Maka setelah kita menangani ini, kita bisa mengambil kesimpulan, atau paling tidak dari uraian-uraian pengalaman yang kita alami itu mestinya kita jadikan pedoman untuk melangkah lebih baik pada kita
karena tadi kemarin ada kasus ini penyelesaian begini, maka itu sudah merupakan pembelajaran, merupakan kalau kita katakan rangkuman kehidupan. Iya, rangkuman kehidupan ya. Jadi dalam hidup ya Pak kita rangkum menjadi satu pengalaman yang mana untuk melangkah lebih hati-hati, lebih set. Dari kalau anak-anak itu mengatakan jangan sampai jatuh di lubang yang sama kok 2 kali. Sudah jatuh 1 kali kok jatuh lagi di lubang yang sama, ini kurang hati-hati. Jadi dalam hal ini semua pembelajaran kita bisa dapatkan dari kasus-kasus yang sama. Jadi kalau disimpulkan secara detail ya banyak Pak. Ya sebenarnya 1 baris saja katakan, tapi belajar dari kasus-kasus yang ini maka akan membuat diri kita lebih pede, lebih berdewasa dalam menangani kasus-kasus yang akan datang. Tapi jangan itu menjadi kesombongan. Ini jadi seperti itulah. Masa orang habis makan tidak tahu rasanya. Masa ya menangani masalah-masalah itu kan ada rasa kenyang di badan kita. Emang manusia harus mampu menghadapi satu masalah. Nanti biasa. Jawabannya seperti itu. Biasa. Nanti Mas Irfan, karena memang jiwa muda dikembangkan. Apalagi di dunia pendidikan yang Anda tangani juga, Anda tekuni, ada di sana standar 8 proses. Nanti di sana proses apa aja ada 8 itu kalau mahir dijabarkan masalah yang ada di situ masuk dalam 8 proses bisa kita tuntaskan. Insya Allah. Oke, namanya manusia ya. Sepandai-pandai itu lompat 1-2 kali pasti gawal juga. Ada lepasnya juga. Jadi bukan saya ini sopan. Karena apa? Karena Anda bertanya, saya menjawab. Nanti disimpulkan jawaban saya mungkin menurut orang lain kurang pas ya dimaklumi saja. Tapi ini yang setakat saya alami luar biasa sekali. Seperti ini. Berikut perbincangan saya dengan beliau Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Babak Tulung. Ternyata sangat luar biasa sekali, menginspirasi saya ya. Terima kasih Pak Diran waktunya. Semoga perbincangan tadi saya mendapatkan timpa yang banyak yang baik, dan nanti saya bisa belajar lebih semangat lagi, lebih giat lagi, dan tentunya pembelajaran atau nilai yang disampaikan beliau Pak Diran sangat bagus sekali untuk diri saya. Terima kasih waktunya. Apabila ada kata-kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nanti kalau mau keliling-keliling silakan. Ya, Pak. Makasih, Pak. Cukup ya? Iya, cukup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di SD Negeri 3 Sidomulyo, Pak G. Betul. Tepatnya beliau di samping saya adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heri. Sebelum kita melaksanakan percakapan dia sebagai narasumber saya yang selanjutnya, kita sapa dulu bagaimana kabarnya. Selamat siang Pak Heri. Siang, Pak Irfan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya saya kesini silaturahmi, juga meminta maaf mengganggu waktunya sebentar, dan mengucapkan banyak terima kasih sudah mau menemani saya dalam tahap modul 3.1 ini untuk mengetahui atau rencana mengatasi suatu masalah dalam keputusan. Oke. Gini Pak Heri, saya kesini mau ingin berbincang-bincang kali jenengan, mau bertanya ya, sharing lah, mau sharing, bertanya seperti itu Pak Heri, tentang kegiatan modul 3.1 mengenai keputusan. Sekiranya Pak Heri sudah siap? Bisa siap. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Pak Heri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Monggo Pak. Selama ini kasus-kasus yang berhubungan dengan moral dan etika
kalau kasus itu sekiranya dalam waktu itu harus terselesaikan, maka kita harus waktu itu juga kita melakukan. Kemudian kasus yang perlu ditunda atau harus kita diskusikan dengan sekolah, itu nanti setelah kita musyawarahkan baru kita mengikuti, tidak ada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi seperti itu Pak ya. Misalnya ada sebuah kasus, kalau bisa harus segera diselesaikan Ya, gitu ya. kalau memang mendesak, Kalau mendesak harus. Kalau mungkin bisa diundur, bisa direbut lagi seperti itu Pak. Oke, masuk Pak, saya bagus ini. Yang kedua, selama ini bagaimana Pak Heri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. kasus-kasus yang bernilai kebajikan, seumpama memang perlu kita mengambil sikap mana yang benar, itu tergantung permasalahan. Kalau memang itu dianggap benar, maka kita harus musyawarahkan dengan pihak-pihak sekolah, terutama bapak ibu guru, kemudian komite sekolah, bahkan nanti kalau itu dengan wali murid. Bisa menyeluruh Pak ya. Sekarang soal selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Heri lakukan selama ini dalam mengatasi masalah? Kita pelajari dulu yang pertama, yaitu mengenai masalahnya. Mempelajari masalah Pak ya. Ya, kita pelajari dulu masalahnya, kemudian kita diskusikan dengan warga sekolah, terutama bapak ibu guru yang pertama. Kemudian kita setelah mendiskusikan dengan bapak ibu guru, kita baru bisa menyimpulkan. Kesimpulan yang terakhir Pak ya. Kesimpulan, kemudian baru kita bisa memutuskan kalau permasalahan itu tidak terlalu sangat berat ya. Iya. Nah, mungkin kalau yang berat kita harus konsultasi dengan pihak yang lebih berwenang. Sekarang gini Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Ya, efektifnya kalau kita itu tadi dalam jangka waktu panjang dan pendek tadi. Iya. Kalau kita memang dalam jangka waktu yang pendek, kita harus memutuskan mana yang harus kita ambil. Jadi kita harus mengedepankan kebenaran. Yang penting menunjukkan kebenaran dulu Pak ya, Betul. sesuai dengan fakta. Yang ada. Masuk akal nih. Nah, selanjutnya soal pertanyaan yang berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini dalam jenengan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal apa yang Selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak? Oh, iya. Yang menjadi tantangan. tantangannya itu memang kita kalau menyelesaikan kasus yang besar itu gini, sistemnya itu kalau kasus yang besar itu kita tidak bisa memutuskan secara Secara langsung Pak ya. Jadi banyak dilihat sekali tantangan kalau kasus yang kasus besar. berat apa tidak gitu dulu Pak ya. Kita memang harus selektif dalam memutuskan. Memang harus detail apa benar dari kasusnya dari mana seperti itu Pak ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Pak Heri memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk
prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Seperti apa? Contohnya Seperti tadi saya sudah jawab tadi. Kalau memang kita harus selesaikan dengan secepat mungkin, itu harus sangat penting. Jadi harus kita selesaikan dalam 1 hari, harus selesai. Yaitu kita musyawarah dengan bapak ibu guru, baru kita putuskan. Kemudian untuk masalah-masalah yang memerlukan jangka waktu yang panjang, kita dengan harus memanggil seumpama dengan memanggil wali murid atau mungkin bahkan ke atasan kita ke pengawas, polri. Jadi kita harus memang mempelajari dulu kasus-kasusnya itu berat atau ringan. Jadi seenggaknya kalau ada kasus segera mungkin terselesaikan, Pak, ya. Biar tidak berlarut-larut seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan? Sangat. Yang utama yaitu memang pada sekolah utama, Pak, ya. Kemudian wali murid kita, kemudian bapak guru kita ajak diskusi itu ada merupakan faktor utama ya, betul. Dalam menyelesaikan sebuah kasus. Oke, pertanyaan terakhir Pak Edi. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di 5 etika? Pelajarannya kita dalam setiap mengambil keputusan kita harus bijaksana. Pak, ya. Kata kuncinya itu kita Harus bijaksana dan menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah. Kemudian kita ambil kebijaksanaan bagaimana kalau memang itu benar. Jadi itu masalah harus secara bijaksana. Ya, harus kita. Oke, begitulah wawancara dari saya dengan Pak Heri selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sendang Mulyo 3. Terima kasih Pak Heri waktunya, semoga bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi semuanya dalam mengambil keputusan di 5 etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Selamat siang Pak Prim, waktunya. Dengan ini saya maksud untuk bisa mengobrol dengan terkait pemenuhan tugas saya di CGP Angkatan 10 ini, yaitu di modul 3T1. Nah, nanti beliau adalah kepala sekolah SD Negeri Sebuah yaitu di sekolah saya sendiri, dan nantinya akan menjadi narasumber atau inspirasi untuk diri saya sebagai materi pengambil keputusan. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja biar tidak panjang. Gimana Pak Pri kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Irfan. Ya, sebelumnya saya minta maaf Pak, sudah mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, sekarang gini Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada jenengan. Mungkin nanti bisa dijawab dengan kenyataan atau apa yang pernah dialami Bapak atau yang pernah bersama tim-tim atau sebagainya gitu Pak. Siapa Pri? Insyaallah. Nomor pertama, selama ini bagaimana Pak Pri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Seperti apa? Ini Pak Irfan. Sebelumnya kita kan harus tahu terlebih dahulu apa itu dilema etika dan apa itu yang namanya rujukan moral. Kalau dilema etika itu kan kita mengambil keputusan antara yang benar versus yang benar, dua kepentingan sama, tapi semuanya benar, semuanya baik. Contohnya gini,
misalnya Pak Irfan melakukan tindakan kesalahan. Iya. Ini hanya misal ya. Misal ya Pak. Melakukan tindakan kesalahan. Kemudian nah, dari tindakan kesalahan itu ini mau kita laporkan ke atasan atau kita beri pembinaan. Karena dilaporkan ke atasan itu juga benar, diberi tindakan untuk dibenahi itu juga benar. Nah itu maka itu namanya dilema etika. Benar melawan benar. Kemudian kalau yang bujukan moral itu kan antara yang benar dengan yang salah. Misalnya Pak Irfan selaku panitia kegiatan misalnya 17-an Agustusan kan, kemudian saya misalnya memerintahkan Pak Irfan tolong buat nota kosong. Nah, itu misalnya pakai nota kosong. Nah itu kan padahal di situ ini akan digunakan untuk laporan bos misalnya. Itu kan antara benar menurut untuk laporan bos, tapi salah menurut kenyataannya. Memang itu salah kan itu. Nah itu namanya benar melawan salah. Itu namanya tujuan moral. Oh, seperti itu. Maka kita harus bisa mengidentifikasi mana-mana yang masuk ke dalam dilema etika. Sangat terinspirasi sekali Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, kita harus bisa menjelaskan pada tujuan moral atau Untuk pertanyaan kedua Pak. Oh, iya. Selama ini bagaimana Pak Pri menjalankan pengambilan keputusan sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Pripun? Kalau ada hal-hal yang seperti itu, maka kita harus mana yang mempunyai nilai kebajikan yang lebih tinggi, yang lebih utama. Itu kan mana yang mempunyai nilai kebajikan lebih tinggi, lebih baik, lebih bermanfaat untuk Pak Irfan sendiri, untuk Bapak Ibu guru, ataupun lebih bermanfaat untuk semua sekolah, untuk lebih bermanfaat untuk masyarakat dan lain sebagainya. Itu harus kita tanting satu per satu mana yang mempunyai nilai kebajikan yang lebih baik, lebih tinggi. Harus secara detail Pak ya. Harus diinventarisir mana yang lebih kebajikannya. Seperti itu. Sekarang gini Pak, langkah-langkah atau produk seperti apa yang biasanya Pak Pri lakukan selama ini untuk mengatasi suatu tindakan seperti itu Pak? Langkah-langkah yang perlu dilakukan ya seperti ya tadi yang saya jelaskan, itu kita inventarisir terlebih dahulu Pak ya, mana yang masuk di dalam kategori dilema etika. Itu kita inventaris mana-mana. Nah kemudian dari hal-hal itu kemudian kita tarik kesimpulan mana yang mempunyai nilai moral, etika yang lebih tinggi, ataupun mungkin ada yang masuk pada bukan moral. Oh gitu ya. Harus secara akurat Pak ya. Harus. Itu. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan? Yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini harus kita lihat manfaatnya. Hasil akhir Pak. Hasil akhirnya bagaimana, itu yang paling kita anggap paling efektif. Itu harus kita lihat hasil akhirnya.
Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Yang merupakan tantangan itu kalau yang merupakan tantangan itu kita harus emosi kita. Oh, mengendalikan Kita diri, harus Pak. bisa mengendalikan emosi kita agar misalnya misalnya terhadap bapak ibu guru, misalnya terhadap pak guru yang satu, pak guru yang dua, dan pak guru yang lain, kan kemungkinan ada perasaan yang Iya, berbeda. berbeda-beda, Aku Pak. seneng karo pak guru iki, mereka Iya. ulang pinter, Iya. terus aku seneng karo pak guru iki, ini rada anu, aku gedeng karo. Nah, Oke. kemudian ini jangan sampai perasaan kita itu terhadap bapak ibu guru ini mempengaruhi jiwa kita dalam mengambil keputusan. Ini harus kita anggap semuanya. Bapak ibu guru Pak, ya. ini harus kita samakan semua. Tidak boleh ada pilih kasih, Pak, ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita tidak bisa pilih kasih walaupun rasa seneng misalnya tidak suka terhadap bapak ibu guru, maka ya jangan sampailah kita itu merasa tidak senang terhadap bapak ibu guru, walaupun perasaan kan tetap di hati, itu kan tetap di hati, Jaga itu kan profesional, Pak, ya. mestinya itu adalah Iya, namanya manusia. Iya, Gitu. betul. Sekarang soal nomor 6, Pak. Oh, iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Oh, memiliki iya. sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Kalau jadwal untuk melaksanakan Masalah penyelesaian masalahnya ini untuk SD Negeri 1 Bapak belum ada. Tetapi ini bisa kita laksanakan secara insidental. Misalnya gini, ada bapak ibu guru, misalnya Pak Evan terlambat datang ke sekolah. Nah, contoh. terlambat datang ke sekolah, kemudian nang sekolah kok ketok burung bae. Iya. Ini harus kita lihat. Orang terus jangan sekaligus langsung kita tegur. Kan itu, Pak Irwan kenapa datang terlambat? Kemudian kita, hari ini agar biarlah Pak Irwan merasa cair terlebih dahulu. Kemungkinan misalnya ada permasalahan keluarga di rumah sehingga berakibat dia itu datang Terlambat. misalnya nang omah padu karo bojone, Nggih, bisa. terus terus ngantek tekone sekolah itu Awal, telat. nggih. Tekan sekolah niku isih nggawa permasalahan jengguren wae. Nah ini jangan kita tegur terlebih dahulu. Bisa kita tegur nanti setelah suasana itu Setelah. atau mungkin bisa kita selesaikan di Lain lain hari. Tidak apa-apa. Nunggu dia tenang dulu Iya. gitu, Pak, ya. Biar- Di biar- lain hari kan tidak masalah. masalah. Kemudian di lain hari baru kita ajak ngobrol santai. jadi lebih enak gitu, Pak, ya. Jangan seolah-olah Gegabah. sebagai pimpinan terus menjadi penguasa Iya. terus sak kepenak dhewe ya jangan. Kita harus kita rangkul, kita selesaikan secara baik-baik. Sakon kenapa Pak Evan? Iya. Kok kowe ini tekonnya telat, misalnya seperti itu. Jadi- Tapi dalam suasana Menyenangkan. menyenangkan. Jadi pimpinan juga seperti itu, Pak, ya. Harus bisa merangkul, bisa Iya. bisa semuanya. Harus itu. Sekarang pertanyaan nomor 7, Pak. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan, Pak? Tentunya ada. Ada, Pak, ya. Tentunya ada. Terutama Bapak Ibu guru. Semuanya Bapak Ibu guru ini yang berpengaruh, Pak, ya. berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Kemudian juga termasuk pengurus komite, Pak Komite. Saya juga sering berkomunikasi dengan Pak Komite, kemudian dengan Bu Sugiati yang dulu mantan kepala SD Negeri 1 Bapak Tulung. Dia juga sering memberi masukan ke sini, sering main ke SD N1 Bapak Tulung ini. Dia juga sebagai inspirasi saya.
dan juga tak ketinggalan istri saya ini juga selalu mendukung lah untuk dalam pengambilan kebijakan-kebijakan itu. Terkadang di rumah bersama istri ya ngomong tadi ada kegiatan di sekolah seperti ini, ada permasalahan di sekolah ini, nah, terkadang curhat sama istri itu juga terkadang juga kami lakukan. Biar diplong gitu Pak ya, masalah Iya. biar ada masukan. Iya. Jadi masalah enggak apa faktornya enggak di teman sekolah aja, tapi di luar di keluarga pun bisa menjadi Iya. faktor Pak ya. Oke, ya betul. Sekarang pertanyaan terakhir Pak Pri. Oh iya. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman mengambil keputusan Pak? Pembelajaran yang bisa kita petik yaitu kita harus bisa menjadi orang tua yang seperti bagaimana diajari antara ing maju manungkaso tuturi handayani, nah, seperti itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Diajar Dewantoro itu. Melatih kedewasaan juga Pak ya. Ing ngarsa sungguh di depan kita harus bisa menjadi contoh, ing madya manungkaso di tengah kita harus bisa membangun tuturi handayani, di belakang kita harus bisa mendorong agar tercapai hal yang menjadi tujuan, terutama tujuan sekolah kita. Sepertinya sangat berpengalaman sekali beliau dalam sangat menginspirasi saya, dan sangat mudah-mudahan bisa apa yang diutarakan beliau dapat saya terima dengan baik dan bisa saya laksanakan. Sebelumnya saya minta maaf Pak Pri dan terima kasih mengganggu waktunya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para guru penggerak, pengambilan keputusan tidak lagi sekedar memilih opsi terbaik, melainkan sebuah proses penuh nilai dan kebijaksanaan. Modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, mengajak kita menyelami kaidah-kaidah tersebut, memperlengkapi diri untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi dan membawa kemajuan bagi pendidikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.